Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya bagi kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya terlebih dulu mau membeli ilustrasi. Saya bawa teman di sini. Temannya berubah, sepedanya Sharon dan Clement. Ini memang ditaruh di kemah Daud. Dulu waktu mereka masih kecil, setiap kali mereka main ke sini, mereka latihan sepeda. Sampai sekarang pun masih suka main sepeda. Saya waktu itu diam-diam duduk kursi saya, dari kursi saya duduk-duduk itu saya melihat ini, melihat hiasan atau apa sih ini, aksesori ya namanya atau apa. Saya orangnya kan minimalis ya saudara. Saya tidak pusing sama yang namanya perhiasan, aksesoris untuk penampilan. Bukan bilang itu bagus atau jelek, enggak. Tapi waktu itu saya merasa mendapat inspirasi atau rema. Ini adalah hiasan, ini adalah aksesori yang sebenarnya tidak ngefek sama fungsi yang sesungguhnya dari sepeda ini. Apakah ini gandul-gandul seperti ini atau terpasang seperti ini atau bahkan tidak ada sama sekali, itu sama sekali tidak mempengaruhi hakikat yang sesungguhnya atau jati diri dari sepeda ini. Jadi ini benar-benar hanya hiasan yang nempel, yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sepeda ini. Nah, langsung saya terhubung dengan ayat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Penekanannya ada di ayat 4. Perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi, yang tidak bisa binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram. Wow. Tuhan melihat kita itu sebagai perhiasan. Manusia batin kita di dalam itu dipandang, itulah perhiasan. Jadi bukan saya ini sebenarnya jelek, manusia batin saya ya jelek, semua jelek, lalu ditutupi perhiasan supaya tampak bagus. Bahkan mungkin perhiasan yang terlihat rohani, perhiasan kegiatan-kegiatan, jadwal-jadwal pelayanan ke gerejawi. Perhiasannya berupa tampak rohani dengan hafal seluruh ayat Alkitab. Perhiasannya bisa berupa apa yang tampak baik di mata orang, tapi sebenarnya nanti di keluarganya sendiri misalnya. Kalau orang berkunjung, waduh keluarganya ternyata seperti itu misalnya. Itu ternyata Tuhan lihat tidak seperti itu. Tuhan betul-betul lihat bukan kamu itu jelek terus memakai perhiasan, walaupun itu perhiasan rohani atau tampak rohani, padahal di mata Tuhan juga tidak juga gitu. Tapi kamunya sendiri inilah perhiasan itu. Kita manusia batin kita inilah yang dipandang Tuhan sebagai perhiasan, bukan perhiasan itu sesuatu yang ditempel-tempelkan yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama fungsi atau jalannya kehidupan rohani kita, kehidupan hubungan kita sama Tuhan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan lihat hubunganmu yang makin intim, hubungan kita yang semakin intim, semakin lancar, semakin dekat dengan Tuhan, itulah perhiasannya. Itulah inti manusia batin kita, sekaligus itu di mata Tuhan adalah berupa perhiasan. Sehingga kita tidak perlu lagi
berpura-pura saya sebenarnya jelek, tapi saya harus nutupi dengan ini dan itu supaya terlihat baik di mata Tuhan. Bukan, tapi Tuhan sendiri memandang kita perhiasan. Kalau kita masih kotor sekalipun, kalau kita masih tidak beres hidup kita, Dia tetap mandang kita sebenarnya perhiasan, tapi yang masih kotor. Di dalam kita Tuhan lihat siapa yang sudah percaya kepada Yesus, itu ada benih yang tidak fana. Benih yang tidak fana, tadi disebutkan, perhiasan batiniah, manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa berupa roh. Perhiasannya tidak binasa, bukan perhiasan yang ada ya tidak ada pun tidak apa-apa gitu, tidak ngefek kepada kehidupan, tapi sungguh-sungguh hidup itu sendiri yang terus dimurnikan, terus dibuat makin kinclong, bercahaya, digosok, diasah, diperbaharui. Itulah perhiasannya. Diri kita sendiri itulah perhiasannya. Jadi kalau diilustrasikan mungkin saya mengumpamakan kita semua seperti emas ya. Ya, emas itu sudah berharga walaupun masih kotor, berlepotan lumpur, tanah, batu, campuran macam-macam, besi, campurannya macam-macam ya, ada nikel, tembaga, perak, besi dan sebagainya. Itu cuma nunggu itu dibersih-bersihkan. Sejalan dengan waktu itu semua dibersihkan. Tapi emasnya itu sendiri itu berharga. Begitulah Tuhan memandang kita. Saya sendiri masih sulit mengerti ini. Saya pernah satu kali di salah satu pelatihan 2WM, saya juga waktu itu sedang terserang rendah diri yang waktu itu saya lagi kumat gitu, istilahnya kumat, diserang intimidasi, rasa rendah diri yang tidak ada harapan, tidak berharga, tidak mungkin berubah dan sebagainya. Tapi lalu ada seorang datang mendoakan saya, teman 2WM dari kota lain yang saya tidak kenal, tapi ada di kegiatan itu memang ayo saling mendoakan dengan sebelah-sebelahnya, kita sering begitu. Nah, ini yang dia bilang sama saya, bukan hanya sama saya ya saudara, tapi setiap orang itu Tuhan pandang seperti ini. Cuma masih sulit mau terima dan percaya gitu loh. Intinya di kita sendiri yang belum benar-benar terbuka untuk percaya itu. Dia bilang kamu itu berharga. Kamu itu, karena dia lihat saya sedang lagi kepayahan gitu loh, dengan serangan-serangan rasa rendah diri yang setengah mati waktu itu. Kamu itu berharga, kamu tahu enggak, kamu itu seperti permata. Dia pakai gelang ya, gelang atau perhiasan apa yang ada mata ya gitu, imitasi atau apa, tapi pokoknya ini loh seperti ini. Kamu tuh di hati Tuhan tuh seperti ada tempat khusus untuk kamu sebagai permata untuk ditempatkan di situ. Dan Tuhan senang melihat kamu ada di situ, di tempatnya, di dalam hatinya, di dalam di dalam komunitasnya Tuhan. Nah, seperti itu. Waktu itu ya sampai sekarang pun saya masih agak sulit gitu ya menerima, saya ini permata, saya ini dilihat Tuhan, saya inilah perhiasan itu. Bukan saya jelek lalu ditutup-tutupi perhiasan, tapi saya sendiri, kita semua inilah yang dipandang Tuhan sebagai perhiasan yang mulia. Saya kepingin saya pribadi makin mendalami dan makin menerima gitu hal ini. Supaya apa? Bukan untuk sombong-sombong, tapi supaya saya juga akan bisa meneruskan kepada yang lain. Ini penghargaan yang saya rasa Tuhan beri kepada saya mau ini sepenuhnya kamu juga merasakan. Semakin saya bisa merasakan sepenuhnya, semakin saya juga bisa sepenuhnya membagikan itu. Karena setiap orang itu seperti permata yang berharga. Tuhan Yesus ngotot melihat kita itu seperti itu, sampai dia rela serahkan nyawanya untuk menebus kita, permata-permata yang hilang itu dari hadapannya. Yesaya pasal 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Jadi kita ini adalah mahkota. Kalau raja baru dilantik, kalau tidak ada mahkotanya ya kayak bukan raja gitu ya. Dan malah bisa-bisa orang tuh lebih tertarik ke mahkotanya itu ya, mahkotanya bagus sampai di kerajaan Inggris gitu, museum mahkota-mahkota dari bangsawan ini dan itu, pangkat di dalam kerajaan ini dan itu di museum dan betul-betul dijaga ketat
ketat, karena berliannya banyak ini, wah itu semua. Dan tentu ada banyak pencuri tergoda gitu untuk mencuri hal itu. Berharga, karena mereka berharga. Mahkota-mahkota itu adalah permata-permata yang berharga. Demikianlah Tuhan memandang kita. Demikianlah si musuh selalu ingin untuk mencuri kita dan merusakkan identitas jati diri, pemahaman kita tentang jati diri kita, bahwa kita ini berharga mulia, kita ini permata, kita ini mahkota di tangan Tuhan. Itu yang iblis tidak mau kita pegang teguh. Dia akan berusaha segala cara untuk bilang dusta-dustanya bahwa kamu itu sampah, kamu itu tidak berguna, kamu itu tidak ada harapan, kamu itu jelek, tidak berkenan, tidak layak dan semuanya. Tapi yakinkan diri kita itu semua dusta dan kita mau pegang kebenaran, apa yang Tuhan bilang tentang kita, itu yang kita mau percaya dan semakin dalam tertancap dalam keyakinan kepercayaan kita akan Tuhan dan firman-Nya yang tidak pernah berdusta. Dia memang memandang kita berharga, kita ini permata, kita ini mahkota di tangannya, kita ini permata di dalam hati Tuhan. Sekian renungan, sarapan, Tuhan Yesus memberkati.